Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari yang mulia ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan panji-panji Islam di muka bumi yang kita cintai. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, pada kesempatan ini khotib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat, khususnya pada diri khotib dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hanya dengan jalan takwa kita akan mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini khotib membawakan judul 4 permata dalam diri manusia. Kita selaku manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat hanya dibekali dengan akal, tidak ada nafsu, tidak ada syahwat, sehingga ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi diragukan. Hewan dibekali nafsu dan syahwat, sehingga dalam diri hewan itu yang ada adalah memenuhi nafsunya, memenuhi kebutuhannya tanpa berpikir efek sampingnya. Sedangkan setan hanya dibekali dengan nafsu saja, sehingga dia tidak bosan-bosan untuk senantiasa menggoda orang-orang yang kurang beriman atau lemah imannya ke jalan kesesatan. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, tentunya ini menjadi bahan perenungan kita bersama. Selaku manusia yang diberikan akal, selaku manusia yang diberikan nafsu, juga diberikan syahwat, tentunya kita harus mampu memanagenya, mampu mengelolanya, sehingga kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini menjadi, kalaupun kita taat, ketaatan kita melebihi taatnya malaikat. Kalaupun kita mampu mengelola nafsu kita, mampu mengelola syahwat kita, maka akan menjadi manusia yang produktif, manusia yang inovatif, dan manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh manusia itu diciptakan dalam kondisi, dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka kesempurnaan, kelebihan yang telah diberikan oleh Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun jawahirun fil jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Di dalam diri Bani Adam, di dalam diri umat manusia itu terdapat 4 mutiara. Yang 4 mutiara itu akan hancur, akan luluh lantak apabila bertemu dengan 4 perkara atau 4 hal. Amal jawahirun, adapun mutiara yang pertama fal aqlu, itu akal. Akal diberikan oleh Allah kepada manusia agar dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, apakah ini wajar atau tidak wajar, apakah ini pantas atau tidak pantas. Maka dengan kemampuan akalnya dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya, jawahirul yang kedua adalah waddin, agama. Ketika akal tidak mampu menjangkau sesuatu yang lebih jauh, ketika akal keterbatasan, ketika akal tak mampu lagi sampai kepada Tuhannya, maka Allah membekali dengan yang namanya agama. Agama merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi agama tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang berakal. Maka syarat sahnya orang berislam itu dia harus sehat secara akal. Syarat sahnya orang beribadah, dia harus sehat secara akal. Maka orang yang akalnya tak waras, orang yang gila, maka mereka tidak mempunyai ketetapan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mutiara yang ketiga, wal haya'u, malu. Malu ini adalah rasa. Rasa ini filternya adalah hati. Kalau hati kita ini mampu memfilter rasa malu, malu berbuat jahat, malu berbuat jelek, malu berbuat maksiat, insya Allah agama yang menjadi landasan, agama yang menjadi tuntunan kita, dengan saringan rasa malu tadi, kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mutiara adalah amal sholih. Akal kita sempurna, agama kita kuat, kita punya rasa malu, tapi tidak punya aksi dalam lapangan, tidak punya greget untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ini namanya amal sholihnya dipertanyakan. Hadirin sidang jamaah rahimahumullah. Yang selanjutnya, 4 mutiara itu akan hancur. 4 mutiara itu akan luluh lantak apabila bertemu dengan 4 perkara. Yang pertama, wal ghadabu yuzil aql. Marah, temperamental, mudah emosi, mudah tersinggung, ini akan menghilangkan kemampuan kita untuk berpikir secara sehat. Maka mari kita senantiasa berpikir jernih, berpikir yang tanpa dipengaruhi oleh embel-embel yang lain. Kita hanya semata-mata berpikir untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal hasadu yuziluddin. Hasad, iri dengki, dendam yang senantiasa kita tanam di dalam diri kita, senantiasa kita pupuk dalam diri kita, maka itu akan menghancurkan kualitas keagamaan kita. Apabila kita ingin keagamaan kita semakin berkualitas, semakin baik, maka kita harus hilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa hasud, karena itu akan mempengaruhi kualitas keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wattoma'u yuzilul haya. Toma
serakah, mengambil yang bukan haknya, itu akan menghilangkan rasa malu. Orang tidak akan malu mencuri, orang tidak akan malu berbuat maksiat karena dia terliputi dengan rasa tamak, ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka ini akan menghancurkan mutiara yang ada di dalam diri kita. Yang terakhir, wal ghibatu tuzilu amal sholih. Ghibah, menggunjing, mencaci maki orang lain, itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan kualitas amal soleh kita. Untuk itu hadirin sekalian, kita harus senantiasa mawas diri, kita harus senantiasa hati-hati agar mutiara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tercemari, tidak terkontaminasi, tidak dirusak oleh 4 perkara yang sudah kutip sampaikan tadi. Apabila itu terjadi dalam diri kita, maka sumarodatnahu asfala safilin. Kita akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya tempat bagi mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang senantiasa mawas diri, beriman kepada Allah, takut kepada Allah untuk bermaksiat, dan dia senantiasa beramal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur